Saudaraku, kunci kemenangan kita dalam mengatasi masalah hidup ini adalah respon kita dalam melakukan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kasih-Nya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya berdoa dan saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Allah yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita menghadapi banyak hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Namun seringkali kita sering menunda-nunda dan tidak segera mengambil tindakan untuk bisa menyelesaikannya dengan sesegera mungkin. Ada yang menunda karena ada sifat kemalasan di dalam karakternya. Namun ada pula yang menunda karena ia takut gagal, takut salah dan takut menghadapi konsekuensinya. Saudaraku, seringkali kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Padahal pada saat yang sama, Tuhan sedang menantikan satu respon iman dari diri kita. Tuhan sedang menunggu kita mengambil kunci rohani yang sudah Ia berikan kepada kita, yaitu ketaatan dalam melakukan firman-Nya. Dalam hidup ini kita sudah tahu bahwa kita harus terus memperbaiki sikap kita, cara hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kita harus berdamai dengan sesama kita. Kita tahu bahwa hidup ini harus kita jalani dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita harus melangkah selalu setiap hari dengan iman bersandar kepada Tuhan. Namun yang terjadi seringkali kita belum sungguh-sungguh menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita lebih memilih untuk menunggu keadaan yang lebih baik dan lebih mudah, bahkan yang lebih aman. Setelah itu baru kita melakukan komitmen kita kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami bahwa kemenangan tidak datang kepada mereka yang hanya mengetahui kehendak Tuhan, tetapi kepada mereka yang memegang kunci yang Tuhan berikan dan menggunakannya, yaitu dengan merespon kehendak Tuhan melalui tindakan nyata, melakukan firman-Nya dengan penuh kesetiaan. Deborah tidak membanggakan strategi perangnya. Ia tidak membanggakan kekuatan manusia. Dan Deborah tidak meninggikan kemampuan dari bangsa Israel. Yang disorotnya justru kunci rohani yang membuka pintu kemenangan bagi mereka. Kuncinya jelas disebutkan. Yang pertama adalah pahlawan-pahlawan siap berperang. Yang kedua, bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela kepada Tuhan. Kemenangan bangsa Israel pada saat itu tidak terjadi secara otomatis. Tuhan memang berdaulat, tetapi Tuhan bekerja melalui respon iman umatnya, saudaraku. Bangsa Israel memilih untuk tidak berdiam diri. Mereka memilih untuk tidak menyerah pada ketakutan. Mereka mengambil sikap iman yang benar. Sekalipun secara manusiawi, mereka sangat sulit untuk menang karena mereka tidak bersenjata lengkap seperti lawan mereka. Saudaraku, pada saat itu bangsa Israel tidak memiliki perisai dan tombak, sedangkan mereka harus menghadapi musuh dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Sementara mereka sendiri tidak memiliki apa-apa yang bisa mereka andalkan, saudaraku. Secara logika manusia, ini adalah peperangan yang mustahil untuk dimenangkan oleh bangsa Israel. Namun dari sinilah rahasia rohani itu bekerja dengan nyata, saudaraku. Ketika bangsa Israel tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, tetapi bersedia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah Tuhan sendiri yang turun tangan berperang ganti mereka. Saudaraku, seringkali kita menunggu segala sesuatu menjadi lengkap terlebih dahulu.
cukup kuat, cukup mampu, dan cukup siap baru kita mau melangkah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kemenangan seringkali tidak dimulai dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari ketaatan respon kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita dan kerelaan hati kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Saudaraku, inilah kunci kemenangan kita. Mungkin dalam pergumulan hidup, baik dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dalam pelayanan, bahkan maupun dalam kesehatan, bisa terasa seperti musuh dengan kereta besi yang lengkap. Sedangkan kita mungkin merasa tidak memiliki senjata apapun. Kita tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak mempunyai jalan keluar dan tidak punya solusi. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu untuk menang, tetapi apakah kita bersedia hidup dipimpin oleh Tuhan? Apakah kita bersedia hidup dalam ketaatan melakukan firman-Nya dan melangkah dalam iman sambil berkata, Tuhan, aku tidak tahu caranya, tetapi aku mau taat kepada firman-Mu. Aku mau taat kepada cara-Mu. Aku mau taat kepada kehendak-Mu. Saudaraku, kunci kemenangan kita dalam mengatasi masalah hidup ini adalah respon kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan rindu memberikan kita kemenangan demi kemenangan, tetapi Tuhan juga menghormati pilihan kita. Ketika kita memilih berdiam dalam ketakutan, pintu kemenangan itu tetap tertutup, saudaraku. Ketika kita menolak melangkah dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami janji pertolongan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Namun kabar baiknya, ketika kita mau menawarkan diri kita dengan sukarela, melangkah dalam iman, taat kepada firman Tuhan, dan bersedia menghadapi tantangan dengan tuntunan dari Tuhan, disitulah pintu kemenangan terbuka dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa kemenangannya dalam hidup kita. Saudaraku, Deborah dan Barak tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi mereka merespon firman itu. Bangsa Israel tidak hanya mendengar panggilan Tuhan, mereka menawarkan diri dengan sukarela melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang membedakan antara orang yang mendengar firman Tuhan dengan orang yang mengalami kuasa firman itu melalui ketaatan dalam melakukan firman-Nya. Seringkali Tuhan sudah membuka jalan keluar bagi masalah kita, tetapi kita masih berdiri di tempat yang lama. Kita belum mau merespon firman-Nya, dan kita masih menunggu tanda-tanda yang lain untuk menolong kita. Mari kita renungkan bersama hal yang penting ini, saudaraku. Tuhan tidak menuntut bangsa Israel bersenjata lengkap untuk menang. Tuhan hanya meminta kesediaan mereka untuk mendengar suara Tuhan, mendengar pimpinan-Nya. Dan ketika mereka menawarkan diri mereka menerima panggilan Tuhan, Tuhanlah yang mengambil alih peperangan bagi mereka. Artinya tanggung jawab kita bukan memenangkan pertempuran semata, saudaraku, tetapi taat melangkah meresponi panggilan Tuhan, taat melangkah melakukan firman Tuhan, sebab yang memberikan kemenangan adalah bagian Tuhan. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, saudaraku. Mungkin Tuhan sedang meminta kita melakukan satu langkah iman yang sederhana, yaitu mengampuni orang lain yang melukai hati kita, memulai kembali rumah tangga yang hampir runtuh dengan melakukan firman Tuhan, hidup jujur di dalam pekerjaan kita, tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan tetap percaya penuh kepada Tuhan di tengah kondisi kesehatan yang belum berubah. Langkah ini mungkin terlihat sulit, tetapi di mata Tuhan itulah kunci rohani yang membuka pintu mujizat bagi kita. Tuhan tidak mencari orang-orang yang kuat dan paling pintar, tetapi yang paling siap untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang hatinya mau taat dan berserah penuh kepadanya. Hari ini kita belajar tentang kunci kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi masalah kehidupan. Kunci itu adalah melangkahlah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hiduplah menurut pimpinannya setiap hari, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh apa yang kami miliki,
melainkan kepada siapa kami percaya. Tuhan, kami mengakui seringkali kami takut melangkah dalam iman. Kami lebih melihat keterbatasan hidup kami daripada kuasa-Mu yang besar. Namun hari ini Tuhan, kami mau merespon firman-Mu. Mulai hari ini kami mau menawarkan diri kami dengan sukarela kepada Tuhan. Kami mau hidup taat kepada firman-Mu. Kami mau melangkah dengan iman dalam menghadapi tantangan hidup dengan mengandalkan kekuatan-Mu. Roh Kudus, berikan kami pengertian yang dalam, hati yang taat, dan keberanian untuk bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Lawat kami ya Tuhan, jamahlah dengan kuasa-Mu, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib, sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan, saat ini kami membawa secara khusus pergumulan anak-Mu, yaitu Bapak Frankie yang ada di Bondowoso, Jawa Timur. Kami percaya kepada-Mu yang sanggup melakukan perkara yang mustahil. Bapak Frankie yang sudah menunggu 13 tahun untuk kesembuhannya ya Bapak. Ketika secara manusia 13 tahun terasa begitu panjang, tapi kami percaya bagi-Mu tidak ada yang terlambat. Kami berseru memohon mujizat ilahi, menyembuhkan secara sempurna, dinyatakan kepada Bapak Frankie hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kesembuhan yang sempurna itu mulai bekerja mulai pagi hari ini. Pemulihan kesehatan secara total Tuhan nyatakan bagi kehidupan Bapak Frankie ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati Bapak Frankie, menggantikan kelelahannya dengan pengharapan yang baru daripada-Mu, menggantikan ketakutannya dengan iman yang teguh. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan Bapak Frankie dari dalam, memberinya sukacita yang melampaui segala keadaannya yang sekarang ini Tuhan. Berikanlah pengharapan yang baru, pengharapan yang tidak pernah tergoncangkan oleh segala situasi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Frankie ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi Bapak Frankie dan seluruh keluarganya, memberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan setiap hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, dan berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya saudara diberkati, saudara diteguhkan, dan saudara dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas saudaraku, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.